Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi di hari Minggu ini yang penuh dengan sukacita. Saya tidak percaya kita semua yang ada di rumah merasakan sukacita, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, saat ini kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh dengan sukacita, anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan saat ini kita akan bahas kembali Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan tema Roh Kudus yang memberikan keberanian berkorban. Roh Kudus yang memberikan keberanian berkorban. Namun sebelumnya mari kita akan menyatukan hati kita dan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa, kami datang kembali di hadapan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada, kami percaya
Oleh karena tangan Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami, membawa kami dan melindungi kami dari segala roh kejahatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini dalam keadaan baik, sehat di dalam kasih kemurahan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami mau duduk diam saat ini, menerima kebenaran firman Tuhan sebagai makanan yang sungguh menguatkan kami, membaharui kami dan membawa kami bergairah terus di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, berikan kami pengertian yang datang dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, untuk kami sanggup melaksanakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama Stefanus bagi setiap orang percaya bukan suatu nama yang asing. Nama Stefanus dalam bahasa Yunani, Stefanos, berarti mahkota. Mahkota itu dipakai di atas kepala, yang biasanya dipakai oleh para pemenang dari satu perlombaan. Biasanya dipakai oleh siapa? Putri Indonesia, Miss World ya. Wow, udah cantik pakai mahkota, tambah berkemilau. Biasanya mahkota itu dihiasi dengan berbagai batu permata, berlian sehingga berkilau-kilau, bercahaya, dan setiap orang yang memakainya semakin pede. Oleh karena itu pengantin wanita juga sibuk mencari mahkota kalau mau menikah ya. Karena tambah cantik, tambah kelihatan anggun, ya. Tetapi rupanya dalam setiap perlombaan dan pertandingan ada seseorang yang memakai mahkota yang beda daripada yang lain. Dia sudah bertarung, sudah mengalahkan kejahatan, bahkan mau telah dikalahkan. Tetapi dia diberikan mahkota yang berduri. Dialah satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata tanpa disadari, sebagai pengikut dan pelayan Kristus yang efektif, mahkota yang berduri ini juga menggambarkan upah bagi seorang pelayan yang khususnya bernama Stefanus. Bukan satu kebetulan ya, nama dia mahkota. Dan menerima mahkota ini untuk menuju ke surga dimuliakan oleh Tuhan setelah ia dirajam dan akhirnya sampai mati. Kita akan sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kita tahu sebelumnya dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5 bahwa Stefanus dipilih karena dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Oleh karena itu kita mengerti Roh Kudus ini yang memberikan dorongan, keberanian, damai walaupun di tengah-tengah ancaman, walaupun di tengah-tengah kengerian keadaan, tapi Stefanus tetap memiliki keberanian menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana Stefanus dapat menjadi seorang yang penuh iman dan Roh Kudus? Ini satu pertanyaan buat kita. Kita juga mau ya menerima kepenuhan iman yang kuat di dalam Kristus dan mengalir kepenuhan Roh Kudus. Karena ini sungguh dibutuhkan oleh setiap orang yang mau dengan rela menjadi saksi Kristus. Kita telah baca Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Stefanus ini adalah seorang Yunani. Pasti dia mendengar Injil keselamatan. Namun dia mau membuka diri kepada kuasa Roh Kudus. Dan Stefanus menerima kasih karunia untuk pengampunan dosa.
Bagaimana dia dapat menerima kepenuhan Roh Kudus itu? Ternyata setiap orang yang mau meresponi kasih Tuhan dengan merelakan dirinya untuk digunakan, untuk dipakai oleh Tuhan, di mana dia mau memberdayakan karunia rohani yang dipercayakan oleh Tuhan yang ada pada dirinya, maka dia waktu mempergunakan karunia Roh Kudus, disitulah Tuhan Yesus mengalirkan kuasa, dan di sanalah Roh Kudus dipenuhi kepada orang itu. Dan ternyata memang kita dapat belajar melalui pembacaan dan kisah para rasul, Stefanus bukan saja melayani meja, tetapi dia juga berkhotbah, berani bersaksi, menyatakan siapa Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat bagi dirinya, dan dia nyatakan itu bagi setiap orang, untuk orang lain pun dapat menerima dan mempercayakan satu-satunya Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Stefanus bukan karena kesalehannya dan bukan karena kehebatannya dia dipilih oleh Tuhan. Stefanus sama seperti setiap kita, sama seperti bapak ibu yang ada di rumah. Dia bukan orang yang benar dan kudus. Dia bukan orang yang tidak berdosa dan tidak bercacat seperti Yesus. Tetapi kunci daripada mengapa Yesus memakainya, karena Yesus melihat hati seorang Stefanus yang jujur, yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, di mana dia mau taat kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka dia dimampukan untuk dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, sehingga hidupnya bukan untuk dia lagi, tetapi Kristus yang menguasai seluruh keinginannya, seluruh kehendaknya. Kalau dikatakan bahwa hidupnya bukan untuk dia lagi, bukan dia lagi, tetapi ini berarti bahwa dia tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, atau dia berleha-leha dengan keadaannya di dalam gereja yang dingin, penuh AC, tenang, tidak. Tetapi gairah dan gelora daripada kuasa Roh Kudus itu mendorong dia untuk keluar, untuk memberitakan, untuk menyampaikan, sehingga setiap orang boleh mendengar nama Yesus itu. Dan terutama bagi orang-orang Israel yang ada di Yerusalem ketika itu. Itulah merupakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi seorang Stefanus. Dan anugerah ini hanya diberikan kepada seseorang dari Yesus Kristus yang telah dibasuh oleh darah Yesus sendiri. Dan Yesus telah membasuh Stefanus, membasuh hatinya, membasuh pola pikirnya, sehingga dia menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Anugerah ini tidak dapat seorang pun menerimanya dan layak menerimanya, tetapi ini semata-mata karena pemberian Tuhan yang sungguh kepada seseorang yang dapat mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus Kristus saja. Ini kasih karunia yang melimpah-limpah. Seperti Yohanes 1 ayat 16 ayat 17 katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu hanya datang dari Yesus Kristus anugerah itu, kasih karunia itu. Dan bagi setiap bapak ibu yang ada di rumah, saudara yang dikasihi, setiap rekan-rekan yang ada di rumah Tuhan hari ini, sadarlah anugerah itu begitu mahal, karena Dia telah memberikan nyawanya sendiri di atas kayu salib untuk anugerah yang hari ini kita boleh terima, mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu dapat bekerja
Kita belajar dari firman Tuhan Yohanes 15 ayat 9. Bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Stefanus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yang pertama, di dalam kasihku itu. Tuhan Yesus memerintahkan tinggallah di dalam kasih Yesus itu. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus mau bekerja di dalam diri kita, yang pertama, kita harus tinggal dan diam di dalam kasih Kristus. Bagaimana tinggal dan diam di dalam kasih Kristus? Harus mengenal Yesus, harus menemukan pribadinya, harus kita hidup di dalamnya dan dia hidup di dalam kita. Maka kasih itulah kasih yang jujur, bukan karena kita mencari, bukan karena kita berusaha, tapi memang kasih itulah yang hidup dan menghidupi kita, sehingga kita bisa menerima kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, Yohanes 5 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yang kedua, Roh Kudus itu bisa bekerja ketika kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini kita harus sambut dan kita harus miliki kerendahan hati dan ketulusan hati kita untuk menerima setiap apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Tanpa kerendahan hati dan ketulusan, tidak mungkin kita taat kepada Tuhan. Karena kasih yang hidup di dalam kita mengajarkan untuk taat kepada Bapa seutuhnya, walaupun dia seorang anak tunggal yang dikasihi Bapaknya. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Luar biasa. Hadiah yang istimewa itu sukacita kita menjadi penuh. Oleh karena itu hari ini saya suruh mengikhlas mengundang setiap bapak ibu yang saudara yang di rumah, setiap rekan-rekan pelayan Tuhan, untuk kita meninggalkan manusia lama dengan seluruh keinginan kita, cita-cita kita, dan kita arahkan hati kita sebagai pelayan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan dan demi kepentingan Tuhan. Maka Yesus Kristus akan memakai dan bekerja melalui para saksinya, saudara dan saya, seperti Stefanus. Dan Yesus sendiri berjalan di tengah-tengah kita. Pada saat kita mau menjadi saksi dengan tanpa takut, karena kasih itu yang mendorong, kita akan melihat seperti Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Maka pada saat kita memberitakan, orang pasti ada yang kaget. Yang kemarin waktu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada teman saya yang katakan, wah keras juga ya makanannya. Kenapa? Karena firman itu memang mengajarkan. Firman itu apa? Membuka, yang menyatakan kesalahan kita. Lalu firman itu juga membawa kita pada keseluruhan kebenaran dan memperbaiki tingkah laku kita. Saya heran kalau hari ini sudah begitu terhimpitnya kita. Yesus mau datang kedua kali, kita masih mau makan bubur. Kapan dewasa rohani kita? Kapan kita bisa jadi saksi Kristus? Oleh karena itu, pada saat seseorang menyaksikan cinta kasih Tuhan, bukan hanya seorang pastor, bukan karena dia diaken, bukan karena dia orang-orang yang hebat di dalam teolog yang istimewa, bukan. Tapi saudara, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, pada saat saudara berani percaya bahwa Yesus ada di dalam saudara, maka dia ada di tengah-tengah keadaan itu, situasi itu, dan dia sanggup menyelamatkan, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memberkati seperti layaknya dia masih hidup dan ada di bumi ini. Oleh karena itu, inilah kita, seorang abdi Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu buah pujian. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba,
Stefanus. Bagaimana? Yang pertama, karena Stefanus seorang yang tekun. Ia tidak memuaskan dirinya sendiri dengan segala keinginan dan rencananya. Dia mengarahkan hidupnya kepada pikiran Tuhan dan hati Tuhan serta kehendak Tuhan. Yang kedua, dia berani bersaksi bahwa Yesus dari Nazaret yang sudah disalibkan sesungguhnya adalah Mesias dan sudah bangkit dari kematian. Hari ini saya mengundang setiap saudara untuk menjadi saksi Kristus. Kalau saudara katakan, ya Tuhan, saya mau, dia akan masuk. Dia akan menguasai saudara. Dan saudara akan dituntun melalui Roh-Nya yang kudus sampai engkau dipenuhi oleh Roh itu. Untuk engkau dapat menjadi saksi yang diberikan kuasa. Kisah Para Rasul 6 ayat 9 dan 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari umat Yahudi yang disebut umat orang Libertini. Anggota-anggota umat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Orang-orang Yahudi itu selalu berpegang pada perjanjian lama, kepada Taurat, saudara. Dan dia selalu merenungkan isi kitab itu memakai pola barat. Kemarin saya jelaskan sedikit antara timur dan barat, di mana pemikiran dari barat itu mengandalkan logika yang mengasah pikiran mereka dengan berkaitan dengan ide-ide yang ada. Orang Yahudi atau Israel ini selalu mempertimbangkan konsekuensi negatif dari ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Dia begitu takut untuk melanggar, sehingga dia selalu mau tepat dari apa yang hukum-hukum yang tertulis. Sampai kalau kita baca di Matius 15, itu ada keributan, percekcokan dengan Yesus mengenai adat istiadat. Dan banyak hal Yesus melanggar dari adat istiadat orang Yahudi itu sendiri. Ya, hari Sabtu tidak boleh bekerja, Yesus bekerja. Ya, harus cuci tangan, tapi sekarang kita belajar juga cuci tangan, ya. Waktu Yesus tidak cuci tangan, mereka marah karena aturan-aturan orang Yahudi harus cuci tangan sebelum makan. Dan Yesus bilang, kamu ini bukan takut kepada Bapa di surga, tapi takut pada aturan-aturan. Tapi hari ini kita belajar hidup bersih, yaitu cuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Amin. Ya, kita harus belajar juga memang hidup bersih. Nah, mereka itu berargumentasi dengan Stefanus tentang posisinya berdasarkan kebiasaan perjanjian lama, kebiasaan di Taurat. Tetapi orang-orang pintar itu, ahli-ahli dari agama, itu sudah terlatih dengan hal filsafat, sehingga mereka melawan Stefanus. Tetapi kita lihat, dengan hikmat daripada Roh Kudus yang mengalir dalam diri Stefanus, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Karena ketika seseorang berbicara tentang kebenaran, maka tahta Tuhan itu ada dalam kebenaran dengan kuasa yang dahsyat yang tidak bisa seorang pun dapat menolaknya ataupun melawannya. Percaya, saudara. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen pengikut Yesus, di dalam 1 Petrus 4 katakan bahwa kalau engkau berkata-kata seperti engkau sedang memberitakan firman Tuhan, itu dahsyat. Waktu kita beri nasihat, seperti kita memberitakan firman Tuhan, karena firman itulah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa digoncang, dan pasti setiap orang tidak bisa menampiknya. Kita lihat lagi ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Tuhan.
Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Para intelektual itu menjadi murka, saudara, setelah mendengar hikmat Roh Kudus berkata-kata melalui Stefanus. Mereka murka luar biasa. Mereka mulai menghasut rakyat, para penatua, ahli Taurat untuk bertindak melawan Stefanus dan membawanya di hadapan mahkamah agama. Firman Tuhan katakan, inilah harusnya menjadi satu kebahagiaan buat kita, ya, menjadi satu kebanggaan kita. Boleh ada yang bisa bacakan Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita dikatakan berbahagia kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran itu sendiri. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara, di sini bukan rumah kita. Yesus naik ke surga, sedang menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Di sana rumah kita yang tetap. Di sana rumah kita yang tetap. Oleh karena itu, hidup ini sementara. Kerjakanlah apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk saudara dan saya. Jangan lalai. Jangan anggap enteng ajakan Tuhan. Mari sambutlah. Dan mari kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Pastilah para imam kepala dan pakar hukum itu pasti senang. Karena kita ingat dari pasal 5 seharusnya para rasul itu dihukum, saudara. Tetapi di ayat 34, seorang pengajar yang istimewa yang bernama Gamaliel itu membebaskan para rasul dari hukum. Tetapi hari ini mereka mengajukan Stefanus untuk dihukum, maka mereka sambut dengan sukacita luar biasa. Sejak kejadian demi kejadian ini, sesungguhnya telah terjadi revolusi rohani yang besar di antara adat istiadat Yahudi oleh kaum Helenis yang percaya pada Kristus. Sebelumnya imam besar tidak menjatuhkan hukum kepada 12 rasul karena 12 rasul masih taat kepada hukum Taurat dan menghargai bait Tuhan. Tapi tuduhan ini dilontarkan kepada Stefanus karena Stefanus telah dituduh melanggar terhadap bait Tuhan dan hukum Taurat. Saksi palsu itu diajukan supaya mereka mempunyai kesalahpahaman terhadap firman yang diberitakan oleh Stefanus. Ada beberapa alasan tuduhan yang diajukan kepada Stefanus. Yang pertama, Stefanus itu berani menyatakan bahwa Yesus yang menghapus segala dosa manusia di kayu salib. Tentu ini tidak kabar yang menyenangkan, karena orang-orang Israel di Yerusalem ketika itu menganggap bahwa Stefanus ini telah melanggar Taurat karena menyangkal semua ritual yang mereka biasa lakukan di bait Tuhan, di mana mereka biasanya untuk menghapus dosa para imam itu mengadakan korban harian, korban bakaran untuk meminta pengampunan dosa atas dirinya dan umat yang datang kepadanya yang meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Dan mereka berpikir kalau begitu tidak perlu ada bait Tuhan dong. Kalau seperti itu tidak usah ada korban bakaran lagi untuk menghapus dosa
dan tidak ada lagi pendamaian antara manusia dengan Tuhan melalui korban, biasanya waktu itu binatang, ya, sebagai korban yang dianggap bisa menghapus dosa manusia. Tapi Stefanus dengan jelas katakan hanya Yesus yang menghapus dosa manusia. Yang kedua, Stefanus itu berani mengatakan bahwa keselamatan hanya bergantung kepada iman. Di dalam Yesus saja, tidak ada di dalam nama lain yang oleh karenanya mendapatkan keselamatan, hanya iman kepada Yesus saja. Maka orang-orang Yahudi dan para ahli mengkritik, ya, Stefanus yang tidak percaya bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan, dan yang melalui hukum Taurat itu manusia bisa dibenarkan karena taat kepada hukum itu dan hidup benar oleh karena hukum itu. Stefanus hanya menyaksikan, dan saya percaya saudara, hukum Taurat itu baik dan suci, tetapi hati manusia itu cenderung jahat, ya, dan sehingga tidak seorang pun dapat mentaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Ada 613 poin di dalamnya, dan tidak mungkin manusia dapat menjalankan hukum itu. Sehingga dengan hukum itu, apabila saudara mematuhi hukum itu, berjalan karena hukum itu, maka hukum itulah yang menghukum dan membinasakan serta tidak dapat menyelamatkan. Kita baca Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus orang dapat diselamatkan. Amin. Jelas firman Tuhan menyatakan ini, dan Stefanus dengan jujur dia berani menyatakan kebenaran itu. Dan rupanya inilah menjadi salah satu alasan sehingga orang-orang menangkap Stefanus. Yang ketiga, maka ini dikaitkan dengan Musa. Kenapa? Karena Musa yang menerima hukum Taurat itu. Ya, Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan. Lalu orang Yahudi itu percaya bahwa Musa sebagai perantara antara Bapa dan kita melalui hukum itu. Ya, lalu Stefanus mengemukakan bahwa Kristus adalah satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Ia naik ke sorga, hidup bersama Bapa, sekarang ada duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia selalu bersyafaat buat saudara dan saya agar kita semua keluar sebagai pemenang, setia kepadanya, hidup taat kepadanya, dan penuh oleh karena kasih serta dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk dimampukan menyatakan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang kita jumpai. Kristus saja satu-satunya, bukan Musa yang menjadi perantara kita dengan Bapa kita di surga. Yesus saja satu-satunya, bukan Musa yang memperdamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Yang keempat, pertanyaan orang Yahudi yang sebenarnya diajukan kepada Stefanus itu sebenarnya merupakan usaha untuk menjebak Stefanus sendiri. Sehingga memang mereka punya hasrat yang jahat terhadap Stefanus. Namun di tengah-tengah ancaman dan himpitan, Stefanus tetap berani menyatakan kebenaran mengenai keilahian Yesus. Maka Stefanus dituduh sebagai penghujat. Kita tadi sudah dengar dari Matius 5, berbahagialah orang yang dihina karena Yesus. Jangan takut, karena memang nafas kita, nafas milik Yesus, bukan milik saya, bukan milik saudara. Seluruh yang ada pada kita
adalah milik Yesus. Karena buat orang-orang yang percaya, berkat rohani hanya ada di dalam surga. Yang kelima, Stefanus memperkenalkan hukum kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca dari Yohanes 15. Hukum itu yang harusnya dimiliki. Bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Di mana kita harus tekun menyapa Yesus di setiap hari kita. Tekun untuk senantiasa bercakap-cakap dengan Yesus. Tekun untuk membaca semua pikiran Tuhan melalui kitab suci. Tekun untuk bersayang-sayangan dan berkasih-kasihan melalui pujian-pujian kita kepada Tuhan yang kita naikkan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tekun untuk kita belajar menyembah, artinya merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui Dialah Sang Pencipta saya. Maka oleh sebab itu kita harus menghormati Dia. Dan kita tahu, aku hidup hari ini karena Dia, dari Dia, oleh Dia, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Yesus Kristus itu sendiri. Maka kasihlah yang datang dari Tuhan itu, yang benar-benar dapat membebaskan, yang memampukan kita untuk melayani, yang memampukan kita untuk taat akan perintah dan kehendak Tuhan. Ayat 14. Sebab kami telah mendengar Dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubahkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Akhirnya karena orang Yahudi mengeraskan hati dan menolak Roh Kudus, Stefanus tetap berani mengatakan bahwa Kristus akan datang dan segera datang kembali. Namun sebelum kedatangannya, Tuhan murkanya akan menimpa Yerusalem dan menghancurkan bait Tuhan. Kalau umat masih memegang Taurat dan tidak mau bertobat dan berbalik dengan datang kepada Yesus sebagai juru selamat dunia, maka mereka murka luar biasa setelah mendengarkan ini. Mereka menganggap bahwa mereka orang yang patut menerima berkat keselamatan karena dengan segala aturan-aturan ritual yang mereka lakukan di hari-hari mereka. Oleh karena itu kita belajar hari ini bahwa Yesus jalan bukan melalui agama, tapi Dialah way of life dari setiap iman kita. Oleh karena itu, kalau kita menyatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita harus memberikan teladan seperti Yesus hidup, di mana kita harus melaksanakan semua apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Saudara dan saya yang harus memenuhi dan menggenapi rencana Tuhan untuk keselamatan itu. Ayat 15, ayat yang terakhir. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Wow, ini luar biasa. Berarti kalau dikatakan sama seperti seorang malaikat, karena mereka melihat muka Stefanus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga pancaran sinar kemuliaan surgawi itu ke wajahnya. Ya, saya pernah satu kali ada orang datang bilang, ini dulu ya, orang minta doa, kemudian karena dia diguna-guna, lalu kita berdoa, akhirnya Tuhan menguasai dengan sinar kemuliaannya dan tidak sanggup pun orang masuk untuk mengerjakan dia. Lalu dia katakan, siapa orang ini yang berdoa? Lalu dia bilang ada satu pelayan Tuhan. Lalu dia coba mau masuk mengerjakan, tapi dia katakan, saya tidak bisa melihat orang itu karena ditutupi dengan sinar yang terang sekali. Saya nggak bisa lihat orangnya. Ternyata sinar kemuliaan Tuhan itu mampu membuat kita bercahaya luar biasa, sehingga tidak ada kekuatan setan pun yang sanggup dan dapat menjamah. Ini luar biasa. Saya pun kagum akan sinar kemuliaan itu. Ini yang seringkali kita terima melalui berkat, di mana sinar itu yang memberkati kita.
yang melingkupi kita, yang mengelilingi kita, memagari kita, dan kita boleh dilalukan dari segala kejahatan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebencian, iri hati boleh menghancurkan banyak gereja Tuhan secara fisik, membunuh banyak murid-murid Kristus, banyak menjadi martir-martir dengan kejam, ya. Tetapi ketekunan iman setiap orang percaya membuktikan itulah kemenangan yang mutlak dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Melalui Stefanus kami boleh belajar bahwa kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam dirinya sungguh membuat dia melakukan segala sesuatu kekuatan supranatural Tuhan yang terjadi di muka bumi. Dan biarlah ini boleh mengalir kepada setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja Tuhan maupun yang ada di rumah, sehingga setiap kami Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus yang berani menyatakan kebenaran dengan jujur, tulus, rendah hati, dan sanggup merendahkan diri sebagai abdi Tuhan yang menerima darah Yesus yang menyucikan setiap kami, sehingga kami keluar menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Untuk kami Tuhan menjadi saksi Kristus dan menjadi teladan hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Berikan kami kemampuan, gairah untuk sanggup terus dengan tekun melaksanakan kebenaran demi kebenaran, melakukan setiap kehendak-Mu. Bapa, kami bersatu hati khusus berdoa untuk pandemi virus corona COVID-19 Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkau Tuhan menumpangkan tangan-Mu atas kota Sulawesi Utara ini ya Tuhan. Sehingga dari setiap sudutnya, dari barat, timur, utara, selatan, pusat, Tuhan, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kota ini. Sehingga sungguh Tuhan, kekuatan roh jahat tidak merajalela. Kalau Kau izinkan beberapa waktu ini terus berjalan, Tuhan, kami mau belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya tidak lagi banyak orang berjatuhan terpapar oleh COVID-19 ini. Kami mohon ya Bapak, biarlah Kau juga berikan hikmat bagaimana Bapak Gubernur dengan seluruh jajaran dan pemerintahan yang ada untuk dapat menangani COVID-19 dengan rasa takut, gentar, dan berhikmat yang datang dari Tuhan. Dan segala apa yang mereka kerjakan, mereka upayakan, mereka rencanakan, mereka sedang atur Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya, sehingga tidak ada satupun Tuhan yang dapat menutup jalan-jalan yang baik. Dan jikalau Kau dapati Tuhan, ada beberapa oknum yang melanggar dari segala aturan-aturan, baik itu penggunaan dana yang dikucurkan Tuhan untuk COVID-19 ini, Tuhan sikapkan, Tuhan berikan hati gentar takut pada mereka, untuk mereka Tuhan tidak mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan banyak orang atas pandemi ini. Tolong ya Bapa, berikan mereka kasih-Mu agar mereka sanggup Tuhan melaksanakan tugas panggilan mereka dengan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Demikian kami juga kami berdoa untuk seluruh Tuhan gugus depan, para dokter, perawat Tuhan. Tolong berikan mereka Tuhan kesehatan, kemampuan, keberanian, ketangguhan untuk menolong orang-orang yang terpapar maupun orang-orang yang sakit ya Tuhan. Jagai mereka, tolong mereka dan keluarga mereka, karena begitu banyak yang sudah terpapar juga. Hamba mohon belas kasih Tuhan, curahkan darah-Mu Tuhan atas mereka. Dan kami percaya Engkau juga tutup bungkus kami sekalian yang ada di sini dan yang di rumah umat Tuhan yang bersama-sama kami hari ini beribadah. Kau tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus. Hembuskan Tuhan Roh-Mu dengan napas yang menjauhkan virus corona Tuhan dari hidup kami masing-masing, keluarga kami. Kiranya Tuhan anugerah Tuhan melimpah-limpah atas kami, kelimpahan kekayaan terus mengalir atas kami,
dan kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan di pusat. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Tuhan juga memberkati Bapak Jokowi, wakil dan seluruh staf jajaran yang ada pemerintahan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong sehingga mereka mampu Tuhan dengan wibawa dan otoritas yang datang daripadamu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu sehingga rakyat boleh belajar taat atas apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan semua dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami taruhkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan seluruhnya ke hadapan Tuhan, dan di tangan Tuhan sajalah kami aman dan tenang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, umat Tuhan yang ada di rumah, dan kiranya Tuhan memberkati usaha. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap berikan kami Tuhan gairah, tetap percaya dan pengharapan di hadapan Tuhan. Berkati di mana kami bekerja dan pekerjaan kami, berkati seluruh keluarga kami, dan berkati seluruh apa yang kami kerjakan. Tuhan mengurapi sehingga semuanya dikembalikan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saatnya saya menjemput setiap Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bukalah hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan serahkan hidupmu untuk menerima berkat yang datang dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai sebagai mempelai-mempelainya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Pastor Hendra Rusala mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara dalam ibadah hari Minggu 24 Mei 2020 ini, dan kita akan kembali beribadah bersama di minggu depan, tetap di dalam online, dan biarlah berkat Tuhan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.